Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap selalu sehat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Walaupun kita tetap di rumah saja, tetapi kalian harus tetap mengikuti pembelajaran daring di setiap harinya, khususnya di bahasa Indonesia. Oke anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Yuli untuk kita belajar bahasa Indonesia, khususnya di kelas 8 ya. Oke anak-anak, pada pembelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang gagasan umum, gagasan penjelas, serta jenis-jenis paragraf yang ada di dalam teks eksposisi. Dan ada contoh teksnya juga loh. Yuk makanya simak video Ibu terus. Dan jangan lupa siapkan alat tulisnya untuk memulai pembelajaran. Apa itu gagasan umum dan gagasan khusus? Gagasan umum adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sementara itu, gagasan khusus adalah uraian atau gagasan informasi untuk menjelaskan si gagasan pokok ini. Nah anak-anak, yang namanya gagasan umum terdapat di kalimat utama. Kalimat utama ini biasanya terletak di awal, akhir, campuran. Campuran itu antara awal plus akhir. Ibu akan memberikan contoh kalimatnya. Contoh yang pertama untuk kalimat utama yang letaknya di awal paragraf. Yuk kita sama-sama baca teksnya. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Secari kertas dibuang oleh pelajar, sebuah kantong plastik dilemparkan ibu sepulang dari pasar, dan selembar bungkus rokok dihempaskan oleh seorang bapak. Kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran-saluran air, meluap dan banjir. Warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan elektronik. Pada kalimat pertama itu merupakan gagasan umumnya ya. Sementara itu, sisa kalimat yang ada di paragraf 2 atau kalimat kedua sampai keempat adalah gagasan penjelas. Karena kalimat 2 sampai 4 kalimat yang menambahkan informasi dari kalimat pertama, atau disebut juga dengan gagasan khusus. Misalnya tadi, kalimat utama dari paragraf tersebut adalah kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Nah, kemudian diuraikan lagi di kalimat penjelasnya. Siapa saja sih yang membuang sampah sembarangan dan apa saja sih penyebab manusia membuang sampah sembarangan? Lalu, apa saja penyebab banjir? Selain berada di awal paragraf, kalimat utama bisa saja berada di akhir paragraf. Jika kalimat utamanya ada di belakang atau di akhir, berarti terdapat sebuah kesimpulan. Pada kalimat utama yang berada di akhir paragraf ditandai dengan kata OOD. Oleh karena itu, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Berikut contoh kalimatnya. Sebuah roda yang berputar terkadang dapat berada di atas dan kadang pula berada di bawah. Hal ini juga berlaku dengan kehidupan. Dalam kehidupan ini terkadang kita berada di atas kesuksesan dan kadang pula bisa berada di bawah jurang kegagalan. Oleh karena itu, selaku manusia janganlah sombong saat di atas dan jangan terlalu sedih saat di bawah. Karena kehidupan manusia akan selalu berputar bagaikan roda. Nah anak-anak, pada paragraf tersebut kalimat keempat adalah kalimat utamanya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa kalimat utamanya yang berada di akhir ditandai dengan kata oleh karena itu. Selanjutnya ada kalimat utama campuran, yaitu antara awal plus akhir. Berikut contoh teksnya. Melemahnya rupiah terhadap dolar diperkirakan masih terus terjadi hingga akhir bulan Januari tahun ini.
Permasalahan kurs rupiah yang seperti ini menjadi perhatian beberapa ahli ekonomi di Indonesia. Banyak yang menduga serangan terorisme menjadi satu di antara penyebab devisa negara menurun dan berdampak pada nilai mata uang Indonesia tersebut. Oleh sebab itu, karena serangan masih berdampak hingga saat ini, maka nilai tukar rupiah yang melemah sepertinya masih terjadi hingga akhir bulan Januari. Nah anak-anak, kalian bisa memperhatikan pada kalimat pertama dan kalimat keempat. Itu merupakan kalimat utama yang ada di dalam paragraf tersebut, yang terletak di antara awal plus akhir. Dari contoh-contoh teks tersebut bisa diketahui bahwa kalimat utama yang berada di awal berarti gagasan umumnya juga berada di awal. Kalimat utama yang ada di akhir berarti gagasan umumnya juga ada di akhir. Lalu kalimat utama campuran berarti gagasan umumnya ada di awal dan juga di akhir. Terkait dengan hal tersebut, terdapat 3 jenis paragraf teks eksposisi berdasarkan letak gagasan umumnya. Yang pertama, paragraf deduktif. Ada yang tahu paragraf deduktif itu apa? Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak gagasan umumnya berada di awal paragraf atau di kalimat pertama. Contoh teksnya sama seperti yang kalimat utamanya ada di awal. Lalu jenis yang kedua yaitu paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ini kebalikan dari paragraf deduktif, yaitu gagasan umumnya berada di akhir. Contoh teksnya sama seperti kalimat utamanya yang berada di akhir. Yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf yang gagasan umumnya berada di awal dan di akhir. Berikut contohnya. Pada paragraf ini terdapat 2 kalimat utama ya, yaitu ada di awal dan di akhir. Nah anak-anak, dari pembahasan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal beserta gagasan umumnya juga ada di awal. Sedangkan paragraf induktif kalimat utamanya ada di akhir dan gagasan umumnya juga ada di akhir. Lalu ada paragraf campuran berarti kalimat utamanya yaitu campuran ada di awal plus akhir. Begitupun juga dengan gagasan umumnya ada di awal dan juga akhir. Oke anak-anak, sampai situ dulu pembahasan dari Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat terus untuk mengikuti pembelajaran daring. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.